Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Andayani, NIM 19017128. Ini saya akan membahas tentang karya sastra angkatan 66. Yang pertama yaitu sejarah angkatan 66. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan oleh Jasin dalam angkatan 66 prosa dan puisi. Dalam buku ini pertama kali menyampaikan penolakannya terhadap angkatan 50 dengan mengutip pernyataan Acip Rusidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Jasin mengkritisi semua konsepsi angkatan 50 dan angkatan terbarunya Acip Rusidi dengan nada emosional dan keras. Alasan utama penafsiran angkatan 50 dan angkatan terbaru adalah kedekatan masa dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang berlainan dengan angkatan sebelumnya. Manifest kebudayaan ini pertama kali dipublikasikan dalam surat kabar berita Republik Jakarta. Manifest tersebut ditandatangani pada 17 Agustus 1963 oleh beberapa pengarang antara lain Jasin, Zain, Krisno, Sumarjo. Manifest tersebut didukung oleh seniman-seniman di daerah. Namun, Lekra tidak tinggal diam. Dengan menggunakan pengaruh dalam pemerintahan dan semua media yang telah dikuasai oleh mereka, menyerang manifest kebudayaan dan orang-orang yang mendatanginya. Angkatan 66 dalam sastra Indonesia mencakup kurun waktu tahun 1963 sampai 1970-an. Selanjutnya, pelopor angkatan 66 yaitu Jasin yang dilahirkan pada tanggal 31 Juli 1917 di Gorontalo, Sulawesi Utara dari keluarga Islam, atau lebih sering disingkat menjadi HB Jasin, adalah seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Yang ketiga yaitu pengarang angkatan 66. Yang pertama, Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tahun 1937. Profesinya adalah seorang dokter hewan. Dia juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sajak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Hasil karyanya Tirani, Benteng, dan buku tamu Museum Perjuangan. Yang kedua yaitu Gunawan Muhammad, lahir pada tanggal 29 Juli 1941 di Batang, Pekalongan. Tulisannya baik puisi maupun esai-esai banyak dimuat dalam harian Abadi, majalah sastra seperti Harrison dan Basis. Gunawan Muhammad, karyanya yaitu lagu Pekerja Malam, Riwayat Pertemuan, Hari Terakhir Seorang Penyair, Suatu Siang di Beranda. Yang ketiga yaitu Saini, lahir di Sumedang tahun 1939. Beliau menulis beberapa prosa seperti novel, cerpen, puisi, dan termasuk drama. Di samping itu, ada juga karyanya seperti kritik dan esai. Yang keempat yaitu Sapardi Djoko Damono, lahir pada tanggal 23 Maret 1940 di Solo. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Hasil karyanya Dukamu Abadi, Matahari Pagi di Tanah Air. Selanjutnya, karakteristik angkatan 66. Yang pertama dikenal dengan gaya epik atau bercerita pada puisi. Pada puisi muncul puisi-puisi balada. Puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita.
prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Banyak terdapat penggunaan gaya retorika dan slogan dalam puisi. Muncul puisi mantra dan prosa pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Tema yang diangkat banyak mengenai masalah kegelisahan batin dan rumah tangga. Kegelisahan tersebut bersumber pada situasi budaya Tema yang diangkat banyak mengenai masalah kegelisahan batin dan rumah tangga. Adanya sastra protes, contohnya kumpulan Sajak Tirani dan Benteng karya Taufik Ismail. Selanjutnya, karya sastra angkatan 66. Beberapa karya sastra pada masa angkatan 66 antara lain yaitu Tirani, kumpulan puisi karya Taufik Ismail, Pahlawan Tak Kenal, kumpulan puisi karya Toto Sudarto Bahtiar, Balada Orang-Orang Tercinta, kumpulan puisi karya W.S. Rendra, Malam Jahanam, drama karya Motinggo Busi, Kapai-Kapai, drama karya Arifin Noer, Perjalanan Pengantin, kisah karya Ajib Rosidi, Seks Sastra Kita, esai karya Hartoyo Andang Jaya, Pagar Kawat Berduri, roman karya Toha Mukhtar, Pelabuhan Hati, roman karya Titis Basino, Tulang, novel karya Toha Mukhtar, Robohnya Surau Kami, cerpen karya A.A. Nafis, Merahnya Merah, Koong, Ziarah, novel karya Iwan Simatupang, Burung-Burung Manyar merupakan novel karya Mangun Wijaya, Harimau-Harimau, novel karya Mukhtar Lubis, Hati Yang Damai, Dua Dunia, Pada Sebuah Kapal, Labarka, Namaku Hiroko merupakan novel karya Dini. Yang terakhir yaitu perbedaan periode 50-an dengan angkatan 66. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan karya Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Sastra pada angkatan ini muncul dengan lembaga kebudayaan rakyat yaitu Lekra yang berkonsep sastra realisme sosialis. Timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan ini di Indonesia pada tahun 1960, menyebabkan mandeknya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dengan berakhir pada tahun 1965. Sedangkan angkatan 66, tema yang diangkat banyak mengenai masalah kegelisahan batin dan rumah tangga. Kegelisahan tersebut bersumber pada situasi budaya belum mapan dan situasi tersebut karena adanya norma politik, norma ekonomi. Adanya sastra protes, contohnya kumpulan Sajak Tirani dan Benteng karya Taufik Ismail. Arti penting saja angkatan 66 pertama bukanlah sebagai seni, tetapi merupakan curhatan hati khas